Baik, selamat malam Bapak dosen, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, saya Maria Angelina Advinsa Gungkang, NIM 1803030128, mahasiswa Sosiologi semester 6 kelas C, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan kembali mempresentasikan dari tugas harian yang ketujuh dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, yang berjudul Akar dari Korupsi di NTT. Korupsi masih menjadi problem di negara-negara berkembang hingga saat ini. Korupsi memang sudah menjadi budaya di negara-negara berkembang dan sangat sulit berantas. Untuk melakukan pemberantasan korupsi ternyata juga sangat banyak hambatannya. Sehingga bagaimanapun kerasnya usaha yang dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga negara, ternyata korupsi juga tidak mudah dikurangi apalagi dihilangkan. Bahkan bisa dinyatakan bahwa korupsi tidak akan pernah bisa untuk dihilangkan. Sejarah korupsi memang setua usia manusia. Ketika manusia mengenal relasi sosial berbasis uang atau barang, maka ketika itu sebenarnya sudah terjadi yang disebut korupsi. Hanya saja memang kecanggihan dan kadar korupsinya masih sangat sederhana. Akan tetapi, sejalan dengan perubahan kemampuan manusia, maka cara melakukan korupsi juga sangat variatif, tergantung kepada bagaimana manusia melakukan korupsi tersebut. Jadi, semakin canggih manusia merumuskan rekayasa kehidupan, semakin canggih pula pola dan model korupsi. Menemukan penyebab korupsi, maka sebaiknya menggunakan konsepsi Alfred Stutz tentang because motive atau disebut sebagai motif penyebab. Di dalam konsepsi ini dapat dinyatakan bahwa tindakan manusia ditentukan oleh ada atau tidaknya faktor penyebabnya. Di tengah kehidupan yang semakin sekular, maka ukurannya adalah seberapa besar seseorang bisa mengakses kekayaan. Semakin kaya, maka semakin berhasil. Maka ketika seseorang menempati suatu ruang untuk bisa mengakses kekayaan, maka seseorang akan melakukannya secara maksimal. Di dunia ini, maka banyak orang yang mudah tergoda dengan kekayaan karena persepsi tentang kekayaan sebagai ukuran keberhasilan seseorang, maka seseorang akan mengejar kekayaan itu tanpa memperhitungkan bagaimana kekayaan tersebut diperoleh. Yang berikut ada kondisi faktual budaya korupsi di Indonesia. Korupsi tampaknya telah menjadi budaya yang mendarah daging di negeri kita tercinta ini, Indonesia. Sebagai negara yang menggunakan adat dan budaya ketimuran yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dan kejujuran, sangat miris rasanya bila mengetahui bahwa negara ini menempati posisi 2 sebagai negara terkorup di Asia Pasifik menurut survei The World Justice Project. Korupsi secara historis merupakan konsep dan perilaku menyimpang secara hukum. Ketika secara sosial politik telah terjadi pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan publik, namun pada masa kekuasaan dikaitkan dengan hereditas dan perlimpahan wewenang dari yang maha kuasa atau kekuatan supranatural dan atau karena kepahlawanan atau naik yang diikuti dengan perasaan berhak atas keistimewaan atau dengan diam-diam dukungan dari rakyat. Maka terdapat kecenderungan untuk melihat bahwa pemanfaatan berbagai sumber daya finansial dan non-finansial untuk kepentingan penguasa
atau naik sebagai hal yang wajar meskipun at the expense of people karena keluar biasaan historis dan kekuasaannya yang bukan berasal dari rakyat. Yang berikut ada aspek budaya korupsi yang mengakar. Yang pertama ada aspek individu pelaku. Yang pertama sifat tamak manusia. Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena orangnya miskin atau penghasilan tak cukup. Kemungkinan orang-orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Yang berikut ada moral yang kurang kuat. Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain memberi kesempatan untuk itu. Yang berikut penghasilan yang kurang mencukupi. Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal itu tidak terjadi, maka seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi, bila segala upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini yang akan memberi peluang besar untuk melakukan tindak korupsi, baik itu korupsi waktu, tenaga, pikiran, dalam arti semua curahan peluang itu untuk keperluan di luar pekerjaan yang seharusnya. Yang berikut, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ternyata telah membicarakan secara khusus kasus korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. KPK akan merevisi dalam bentuk gelar perkara dengan penegak hukum daerah di NTT. Korupsi yang merebak di NTT itu menjadi sorotan laporan otonomi daerah Kompas. Anggota Dewan Perwakilan Daerah asal NTT menyatakan pengawasan atas pengelolaan anggaran pemerintah daerah di NTT juga sangat lemah. Malah rakyat tidak dilibatkan untuk mengawasi penggunaan anggaran daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Secara terpisah, manajer hubungan eksternal Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah mengungkapkan pemberantasan korupsi di NTT tidak cukup hanya dengan penindakan hukum, tetapi perlu dibarengi upaya peningkatan kapasitas birokrasi di sana dalam mengelola anggaran. Daya serap anggaran daerah NTT tahun 2008 saja tidak sampai 50%. Jika di daerah miskin itu daya serap anggarannya kecil, lantas berapa banyak yang sampai ke masyarakat? Beliau mencontohkan rendahnya kapasitas birokrasi di sana dalam mengelola keuangan daerah. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.